back to my video. Apa kabar kalian semua? Saya doakan kalian semua sehat dan bahagia. Oke, di video kali ini aku akan share dan bahas tentang Promil, program hamil. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tau kalian berdasarkan pengalaman aku dan berdasarkan rekomendasi dari hasil konsultasi dokter kandungan yang dulu pernah aku datengin waktu masih pengantin baru ya. Oke, kita bahas langsung. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya setiap kali aku upload video kalian dapat notifikasinya. Langsung aja kita bahas 5 tips sukses Promil untuk pengantin baru. Program hamil untuk pasangan muda ya. Jadi yang baru nikah nih, yang baru married kalian, misalkan udah pengen cepet-cepet punya momongan, kan kita bisa berusaha dan berdoa ya. Nah, apa aja nih yang harus kita lakukan? Langkah-langkah apa aja nih yang bisa memaksimalkan usaha kita supaya bisa dapet momongan, supaya bisa dapet keturunan gitu. Kalau pasangan muda kan suka ditanya nih, sama siapa aja nih yang udah kemarin datang pas kondangan gitu, pas nikah, suka ditanya kalau pas ketemu lagi, udah isi apa belum gitu, udah isi belum istrinya gitu, udah isi belum atau udah isi belum mbak gitu. Kan kalau belum tuh rasanya kayak pengen gitu ya, nggak sabar pengen hamil gitu lah. Oke, yang pertama yang wajib banget dilakuin, yang harus nih kalau nggak dilakuin ya nggak bisa gitu, nggak bisa dapat keturunan kalau nggak dilakuin. Yang pertama, berhubungan intim secara rutin. Jadi buat kalian pasangan suami istri yang baru menikah nih, pengantin baru, usahakan jangan LDR ya. Kalian berdua itu luangkan waktu sebulan sampai 3 bulan lah ya untuk bersama-sama berdua, untuk bersama menjalin hubungan agar lebih romantis lagi gitu. Maksudnya kalau bisa sih honeymoon, kalau enggak pun ya di rumah aja gitu. Kalau lagi di rumah aja justru bagus, lebih cepat positifnya. Dan ini tip khususnya untuk yang nomor 1, berhubungan intim secara rutin. Dan setelah berhubungan intim itu jangan langsung mandi, jangan langsung ke kamar mandi gitu, jadi langsung tidur aja. Kalau malam hari gitu dibawa tidur sampai pagi gitu. Yang kedua, setelah kalian rutin berhubungan intim selama 1 bulan gitu, nah yang kedua itu kalian jangan lupa konsultasi dengan dokter spesialis kandungan yang kalian percaya, yang terpercaya gitu, yang emang reviewnya udah bagus gitu. Kalian bisa searching di internet atau kalian bisa tanya orang-orang yang terdekat kalian yang emang tahu, yang udah pernah nih ke dokter tersebut gitu. Konsultasi aja, rajin kontrol gitu. Nggak apa-apa walaupun misalkan belum hamil, kalian bisa lakukan USG dulu. Misalkan udah beberapa bulan nih, misalkan kalian berhubungan intim secara rutin tapi belum ada hasil gitu, kalian bisa nggak apa-apa cek aja, periksa aja perempuannya untuk USG gitu, untuk melihat kondisi rahimnya gitu, apakah normal, apakah bersih, apakah ada sesuatu gitu kan. Jadi lebih baik tahu lebih dini sih, bukannya nggak sabaran ya, tapi lebih bagus tuh well prepare gitu. Jadi sebelum terjadi sesuatu kita mencegah lebih awal lah gitu. Kalau ada apa-apa kan lebih cepat diketahui, itu lebih bagus gitu. Intinya cek dan konsultasi ke dokter kandungan. Sebenarnya kalau misalnya belum lebih dari setahun sih santai aja ya. Cuman kan kadang ada yang pengen cepet nih, ya 3 bulan misalkan belum isi, nggak apa-apa, kontrol aja atau nggak konsultasi ke dokter kandungan, ke spesialis kandungan itu untuk komunikasikan bahwa kalian itu ingin promil gitu, melakukan program kehamilan gitu. Nanti pasti akan dikasih saran nih yang terbaik, harus misalkan harus minum suplemen apa, harus melakukan apa kan, jadi tahu gitu pada ahlinya ya. Yang ketiga, jangan lupa minum suplemen. Biasanya suplemennya itu yang lebih aman, maksudnya yang lebih aman itu yang dikasih dari dokter setelah kalian konsultasi ya. Misalnya kalian bilang nih, dokter saya mau promil sama pasangan gitu, pasti dokternya akan memberikan resep gitu. Yang paling penting banget biasanya yang pertama itu asam folat untuk mendukung si mominya yang minum ya, jadi perempuannya yang minum asam folatnya gitu, supaya rahimnya itu subur. Terus untuk membentuk saraf-saraf itu yang pertama, yang paling penting sih asam folat.
kalau misalkan walaupun belum hamil, misalnya kalian udah rajin berhubungan intim itu kalian nggak apa-apa perempuannya minum susu hamil yang prenagen emesis. Jadi sebelum hamil walaupun belum ketahuan, biasanya kehamilan itu baru bisa terdeteksi setelah 4-5 minggu. Jadi setelah 1 bulan. Pada saat kalian datang bulan itu biasanya udah dihitung hamil. Kalau setelah 1 bulan tersebut itu kalian nggak datang lagi telat gitu. Hitungannya itu yang sebulan datang bulan itu udah hitungan 1 bulan, jadi 4 minggu gitu. Terus yang keempat nih, kalau misalnya kalian udah berajin berhubungan intim, terus udah konsultasi, udah minum suplemen, tapi belum positif juga, jangan menyerah. Jadi masih ada lagi langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Jangan gampang mudah kecewa, mudah menyerah gitu ya, maksudnya tetap semangat, optimis. Lakukan cara yang keempat, yaitu pijat perut nih. Biasanya ini sih kalau pijat perut sih untuk orang-orang tertentu, misalkan yang emang percaya, yang orang tuanya masih menganut pola pikir yang lama gitu, masih tradisional gitu, masih kedukun pijat kayak gitu. Nah, pijat perut ini biasanya untuk perempuannya gitu, untuk membenahi posisi rahim, membenahi bagian kantung kemih gitu. Pokoknya pijat bagian perutnya gitu. Biasanya kalau dukun yang suka ngebantu bersalin itu loh, kalau orang zaman dulu kan dukun yang kalau di istilahnya namanya kan dukun ya. Ya tukang pijat tapi yang mengerti kandungan, yang biasa ngurusin bayi, pijat bayi sama pijat ibu yang baru melahirkan gitu. Nah, tapi kalian jangan pijat pas posisi lagi datang bulan ya. Posisi lagi nggak datang bulan itu nggak apa-apa, kalian pijat perempuannya dulu yang pertama. Jadi nanti akan tahu nih, misalnya posisi kantung kemihnya bawah atau gimana, atau rahimnya, atau posisi jalan masuk spermanya ada yang ketutup atau gimana, nanti ketahuan gitu kalau udah pada ahlinya ya. Jangan lupa jangan sembarangan tukang pijit juga, maksudnya emang nanya, dan jangan lupa tanya ke orang tua atau orang terdekat gitu. Paling biasanya ada pengalaman kan, maksudnya referensi yang bagus, tukang pijit yang bagus gitu. Kayak setelah pijat perut nih, pas lagi posisi nggak datang bulan ya, ada yang nomor 5 nih, yang terakhir, langkah terakhir. Misalkan udah pijat perut belum juga positif, sabar aja, mungkin belum waktunya. Jadi lakukan aja langkah yang kelima ini, pola hidup sehat. Jadi kayak banyak bergerak, banyak berolahraga, supaya kualitas sperma dan kualitas sel telurnya juga baik gitu. Juga diimbangi sama makan dengan gizi seimbang, terutama karbohidrat, lemak, protein, asam folat, vitamin B kompleks, vitamin E, dan lain-lain. Nah, jadi makan dengan gizi seimbang itu diimbangin gitu, nasi, terus daging-dagingan, telur kayak gitu, terus buah-buahan, sayur-sayuran. Paling banyak sih buah-buahan gitu, lebih banyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung asam folat, vitamin dan mineral juga. Pokoknya kalau untuk buah-buahan yang spesifik ya, secara spesifik aku info beberapa buah-buahan yang emang mendukung untuk promil itu ada kurma muda. Kalian bisa konsumsi kurma muda. Terus selain itu buah-buahnya ada alpukat, mangga, pepaya matang, delima, kiwi, pisang, nanas, dan nanasnya harus yang matang ya sebelum hamil. Kalau lagi hamil muda jangan makan nanas, tapi sebelum positif gitu. Jangan lupa rajin berdoa dan banyak sedekah. Jadi kalau misalkan emang pengen banget punya keturunan, kalian berdoanya fokus ke minta dikaruniakan keturunan gitu, yang solih dan soleha, keturunan yang sehat, yang sempurna, yang normal gitu. Terus untuk mendukung semua itu, kalian perbanyak berbagi sedekah gitu dengan diniatkan, supaya nggak apa-apa sedekah diniatkan pengen punya keturunan juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Terus tadi ya yang pertama berhubungan intim secara rutin itu di masa subur ya, saya ulangin lagi. Yang pertama tadi berhubungan intim secara rutin di malam hari itu pada saat di masa subur ya gitu. Terus kalau hal-hal yang perlu dihindari juga ada sih, kayak hindari stres dan kelelahan. Jadi perempuannya itu nggak boleh kelelahan, nggak boleh stres, gitu juga laki-lakinya. Jadi akan mempengaruhi kualitas sperma juga kan nantinya gitu. Terus jangan lupa luangkan waktu untuk rileks berdua. Kalau saya sarankan nih, hindari tinggal bersama orang tua atau mertua. Jadi memang tinggal berdua gitu lebih maksimal gitu. Tinggal berdua bersama pasangan.
Terus ini aku ada disclaimer buat kalian. Promil ini bisa dilakukan 1-3 bulan berturut-turut. Nih, promil yang tadi aku sarankan itu bisa dilakukan selama 1-3 bulan berturut-turut sampai hasil test packnya tuh positif gitu. Terus ini promil ini disarankan buat pasangan muda yang usianya, kalau wanitanya tuh 22-30 tahun, untuk laki-lakinya 25-35 tahun. Jadi masih muda ya, masih masa subur gitu. Kalau di luar itu silakan kalian konsultasi pada ahlinya gitu, yang ahli dalam bidangnya. Terus nanti kalau misalkan jika hasil test packnya positif atau negatif, ada banyak faktor, jadi nggak dari 5 yang tadi aku sebutin ya, ada banyak gitu. Pelajari lebih lanjut dan konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis kandungan gitu. Dan jangan lupa hasilnya positif maupun negatif kalian komunikasikan sama pasangannya. Misalkan belum dapat positif nih, optimis aja, terus jangan gampang nyerah, kalian berusaha terus, pasti akan ada waktu yang tepat kalian dikasih gitu. Aku ingetin, kan anak ini termasuk rezeki dari Tuhan ya, jadi rezeki itu Tuhan yang atur, tapi kan kita manusia diberi kekuatan untuk bisa berusaha dan berdoa. Jadi jangan menyerah, jangan gampang, jangan mudah kecewa gitu pas ketik. Aku sih ngerasain banget dulu habis berapa tes pack itu, kalau hasilnya negatif tuh rasanya tuh sedih gitu, padahal nggak apa-apa, mungkin belum waktunya, apalagi aku juga pernah keguguran gitu, dan rasanya tuh bahagia banget setelah keguguran bisa hamil lagi gitu. Jadi kita banyak melakukan hal-hal yang positif aja untuk mendukung program kehamilan itu maksimal gitu. Jangan lupa ya 5 tips sukses promil tadi untuk pengantin baru, pasangan muda kalian yang baru merit. Yang pertama tadi berhubungan intim secara rutin, kedua konsultasi dengan dokter spesialis, yang ketiga minum suplemen, dan yang keempat jangan lupa pijat perut bagi perempuan gitu, cek dulu gitu kondisi perutnya, rahimnya apakah melorot, apakah gimana gitu, pokoknya dibenerin aja posisinya. Yang kelima, pola hidup sehat, dan jangan lupa konsumsi makanan dengan gizi seimbang, buah-buahan, sayuran, karbohidrat, lemak, protein itu seimbang semuanya ya, kalian yang tahu lah ya, kalian bisa ngatur. Itu aja video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang baru menikah. Saya doakan semoga kalian bisa secepatnya mendapatkan keturunan yang terbaik dari Tuhan ya. Amin. Oke, see you on the next video, bye bye.